Halo Sobat PPG, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran berdiferensiasi pada topik 1 bagian 5 yakni demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai presentator kali ini. Sebelum memasuki materi inti, perkenalkan, saya Gita Loka Anggriani dengan NIM 2402111058889, Program Pendidikan Matematika Universitas Jember dalam program PPG Prajabatan tahun 2023. Memasuki materi inti, yang pertama, saya sebagai presentator akan menjelaskan terkait definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa juga dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Dari definisi yang telah dijelaskan oleh Tomlinson pada tahun 2001, ditemukan juga ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Ciri-ciri tersebut diantaranya, yang pertama, fokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Hal ini artinya pembelajaran harus berfokus pada konsep dan prinsip pokok terkait materi yang akan disampaikan. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Hal ini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Artinya, bisa dilakukan secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, maupun yang lainnya. Dan yang terakhir, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang harus berpusat kepada peserta didik. Definisi lain dari pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Keputusan yang dimaksud adalah lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan setiap peserta didik di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan peserta didik mana yang masih ketinggalan atau dapat mencapai target pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kemampuan guru untuk menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didiknya. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, atau penugasan yang berbeda. Yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif, yakni menuntut guru untuk menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan dengan efektif. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan terkait pembelajaran berdiferensiasi serta ciri-cirinya, di sini digambarkan diagram pemahaman pembelajaran tentang diferensiasi. Secara garis besar, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda.
Hal ini dapat dicontohkan dengan mengklasifikasikan materi, mendiagnosa kesiapan peserta didik, dan mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan dengan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, yakni yang pertama, memaksakan modalitas belajar pada peserta didik yang sama. Yang kedua, memberikan banyak tugas pada peserta didik yang telah mampu di tingkat dasar. Dan yang terakhir, memberi produk yang sama kepada semua peserta didik. Karena poin dalam pembelajaran berdiferensiasi menegaskan bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan keunikan yang berbeda-beda pula. Topik bahasan yang kedua yakni terkait keragaman peserta didik. Keragaman anak yang dapat ditemukan di kelas dibagi menjadi beberapa aspek. Bisa dilihat dari latar belakang peserta didik maupun kebutuhan belajar peserta didik. Dilihat dari latar belakang peserta didik, keragaman dapat ditemukan pada latar belakang sosio-kultural peserta didik. Hal ini menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sedangkan jika dilihat dari kebutuhan belajar peserta didik, keragaman dapat ditemukan pada kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil belajar peserta didik. Keragaman berdasarkan kesiapan belajar. Keragaman siswa berdasarkan kesiapan belajar mencangkup perbedaan tingkat kesiapan, pemahaman, dan kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar bisa bervariasi, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman sebelumnya, dan tingkat kesiapan kognitif maupun emosional. Dalam upaya untuk mendukung keberagaman siswa berdasarkan kesiapan belajar, guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ini melibatkan penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda, memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang memerlukan, atau menyediakan materi yang menantang bagi siswa yang lebih siap. Mengenali dan merespon perbedaan dalam kesiapan belajar dapat membantu guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap siswa sesuai dengan tingkat kesiapannya. Yang kedua, keragaman berdasarkan minat belajar. Keberagaman siswa berdasarkan minat belajar merujuk pada variasi minat dan preferensi belajar di antara siswa dalam kelas. Ini melibatkan pengakuan bahwa setiap siswa memiliki minat yang unik, yang dapat mempengaruhi cara mereka menyerap, memproses, dan menyajikan informasi. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan minat belajar siswa. Ini dapat mencangkup penugasan proyek yang memungkinkan siswa mengeksplorasi minat mereka atau memberikan pilihan topik yang beragam untuk penelitian maupun karya tulis. Dengan memahami dan menghormati keberagaman minat belajar, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap siswa. Yang ketiga, keragaman berdasarkan profil belajar. Keragaman siswa berdasarkan profil belajar mencangkup perbedaan dalam preferensi dan gaya belajar siswa. Profil belajar mencakup cara siswa lebih suka mengakses, memahami, dan mengolah informasi. Pengakuan terhadap perbedaan dalam profil belajar dapat membantu guru merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini karena mengidentifikasi dan memahami profil belajar siswa membantu guru untuk menyusun strategi pembelajaran dan memadukan metode pengajaran yang dapat merespon keberagaman tersebut. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi alat yang efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di antara siswa dengan berdasarkan profil belajar mereka. Selanjutnya, memasuki topik bahasan yang ketiga, yakni terkait teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda di antara siswa dalam satu kelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan setiap siswa sesuai dengan gaya belajarnya, tingkat kecerdasan, minat, dan kebutuhan individu mereka. Terdapat beberapa teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori tentang sistem ekologi.
Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Brown-Verbraner tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Sistem ekologi tersebut terdiri dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Ilustrasi terkait teori sistem ekologi Brown-Verbraner disajikan dalam diagram di samping. Yang pertama, terkait mikrosistem. Mikrosistem adalah suatu kondisi yang melatar belakangi anak hidup berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem lebih luas lagi dari mikrosistem, karena mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dengan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga, dan lain sebagainya. Hal ini membuat anak tidak terlibat secara langsung dalam hubungan di antara mikrosistem yang terjadi. Yang ketiga, eksosistem. Eksosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Hal ini membuat eksosistem adalah suatu situasi atau pengaruh kondisi lingkungan hidup anak yang tidak terlibat secara langsung. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan eksosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Atau bisa disebut adalah sebagai aturan yang mempengaruhi anak. Dan yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dalam mikro dan makro. Sistem ini juga mencangkup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosial kultural yang nantinya akan mempengaruhi anak. Atau secara lebih singkatnya, kronosistem adalah suatu kejadian yang bisa merubah seseorang dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, terkait teori multiple intelligency. Gartner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan variasi kecerdasan ini untuk memenuhi kebutuhan siswa. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal tersebut. Tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Menurut Gartner, terdapat 8 macam kecerdasan dalam diri peserta didik. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, yakni mencangkup, membaca, menulis, berbicara, memahami, dan memaknai kata-kata serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, maupun pola warna. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar yang membutuhkan individu yang memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, maupun tekstur. Yang keempat, yakni kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, maupun olahraga.
Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini dapat dikategorikan sebagai kemampuan untuk memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, maupun ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Sedangkan yang ketujuh yakni kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif, dan peka terhadap orang lain. Dan yang terakhir yakni kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Dapat dikatakan, kecerdasan naturalis membuat mereka suka melakukan aktivitas dengan alam. Yang ketiga yakni terkait teori Vygotsky tentang Zone Proximal Development atau yang biasa kita kenal dengan ZPD. Vygotsky mengemukakan bahwa setiap siswa memiliki zona proksimal pembelajaran, yaitu rentang di antara apa yang dapat dilakukan secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan dukungan tambahan dan tugas yang sesuai dengan ZPD masing-masing siswa. Teori yang terakhir yakni terkait dengan teori learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Dengan memahami dan mengakomodasi gaya belajar siswa, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif dan memungkinkan setiap siswa untuk meraih potensinya dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pendekatan ini merupakan dasar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kesimpulan dari materi ini yakni melibatkan prinsip-prinsip dari teori-teori ini dalam pembelajaran dapat membantu guru menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keberagaman siswa dan memfasilitasi pencapaian potensi maksimal mereka. Pembelajaran berdiferensiasi juga tidak luput dari 4 teori yang telah dijabarkan tadi. Maka dari itu, sebelum kita memahami terkait pembelajaran berdiferensiasi, alangkah lebih baiknya kita harus memahami 4 teori yang telah saya jabarkan tadi. Itu saja yang bisa saya jabarkan dalam video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.